perawatan yang kita lakukan itu salah sejak pastol. Ini berakibat nanti saat di lomba ini burung tidak bertahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Perawatan pada burung yang kita hadapi itu berbagai macam kendala. Tentunya pada burung yang saya bahas yaitu rawatan yang begini. Ini pada burung paling hanya bertahan saat lomba cuma satu sesi. Mengapa demikian? Jadi pada burung rawatan itu juga adanya perlu pengondisian dan gizi, teman-teman. Kalaupun kita ngerawat untuk khusus burung ternakan, jangan samakan dengan burung muda hutan. Pada muda hutan, asupan gizi sudah tercukupi saat di hutan liar. Kita tidak tahu juga di hutan makanannya apa dan sebagainya. Tentunya indukannya sudah tahu yang pas buat anaknya. Beda lagi dengan burung ternakan yang kita jalani, teman-teman. Jadi burung ternakan itu kebanyakan ya asupan gizi yang dapatkan dari apa yang kita berikan. Saat kita memberikan kurang gizi tentu sangat pengaruh ya teman-teman. Ini sangat penting, yang pengalaman yang saya alami itu kekurangan gizi sangat pengaruh untuk perkembangan otot, baik pita suara, baik kesehatan burung. Ini sangat pengaruh. Burung yang dirawat dari trotol, jika asupan gizinya kurang, ini performan juga kurang bagus. Apalagi burung pastol. Kalau kita setting pada extra fooding rendah, misalkan hanya jangkrik 3, yang ada di video saya sebelumnya sudah ada 3 dari pastol. Burung memang bongkar isian, burung kelihatannya singset, bagus, tetapi belum tentu tampilan saat lomba itu bagus, teman-teman. Kendala banyak yang terjadi. Biasanya kondisi pada burung tubuh itu, kalau kita biasakan extra fooding yang sedikit, kayak 0 extra fooding atau foodingnya terlalu sedikit, itu sangat pengaruh sekali. Kalau nggak percaya teman-teman silahkan buktikan sendiri di burungnya. Tetapi tidak semuanya burung gitu, tapi hampir mendekati semuanya, teman, yang sejauh yang saya alami. Kadang ada burung di settingan saya yang 3, ada juga burung yang pastolnya juara kayak gitu. Di video saya sebelumnya juga ada yang sampai cabul kayak gitu. Itu pengaruh perawatan yang kita lakukan itu salah sejak pastol. Ini berakibat nanti saat di lomba ini burung tidak bertahan lama. Saya mengatakan demikian, saya mencobanya sendiri. Itu di video saya itu saya contohkan seperti itu. Itu burungnya akhirnya saya jual, teman-teman. Ada juga kendala pada burung saat kekurangan vitamin dan kondisi dengan extra fooding yang sedikit setelah lomba. Burung ini kan kerjanya di lomba itu ngotot sekali tuh, teman-teman. Jadi kalau kondisi tubuhnya nggak sesuai, nggak kuat, apa-apa, akhirnya efeknya kebanyakan setelah lomba, pulang lomba, besoknya bisa kena sakit ataupun kadang meninggal. Saya pernah kejadian seperti itu juga, habis lomba besoknya burungnya meninggal karena saya berkaca pada perawatan saya sendiri bahwa extra fooding yang terlalu sedikit itu ya pengaruh untuk burung yang masih muda atau pastolan. Kebiasaan ini kita lakukan ini nggak bagus, teman-teman, untuk jangka panjangnya. Kalau cuma 3, yang titik aman itu adalah 4. Ini pada burung yang di depan saya ini makannya kroto untuk hari H. Jadi hari H ini makan kroto full 2 sendok, hampiran 2 sendok setengah, sekitar 2 sendok setengah 2 sendok setengah teh
sendok teh ya, 2,5 sendok teh. Sama itu aja, mau berangkat nggak ada corone, nggak ada apa ya, tambahan jangkrik nggak ada, paginya jangkrik. Jadi ini main kroto sama ulat aja satu. Itu aja teman-teman. Jadi setiap burung punya karakter beda-beda. Kalau ini burung muda hutan, beda kalau burung ternakan. Jadi sangat beda, sangat jauh-jauh berbeda. Baik kesehatan, kondisinya pada burung itu sangat berbeda sekali. Asupan gizi pada burung itu sangat penting, sekali lagi ya. Kayak minyak ikan dan sebagainya itu juga sangat penting teman-teman untuk perkembangan pada burung. Kalau kita biasakan extra fooding sedikit dari kecil, kondisi tubuhnya kurang menyesuaikan, kurang terbiasa. Nanti efeknya saat kita genjot extra fooding mau lomba, ini burung cenderung mangap. Kayak gitu diantaranya. Kedua, power kurang. Tenaga loyo, paling satu sesi itu bisa main bagus, sesi kedua sudah melempem. Artinya burung ini sudah nggak mau, paling monoton kayak gitu. Sesi ketiga apalagi cuma satu sesi bertahan. Saran saya memang untuk kicomania ya, khususnya diri saya sendiri ya, mungkin ya teman-teman silahkan mau nyimak ya silahkan, tidak mau nyimak silahkan, yang penting saya berbagi ilmu teman-teman kepada teman-teman. Kalau gimana ya, untuk pengalaman boleh, teori ya harus ada teman-teman. Berdasarkan pengalaman tanpa teori ya pasti dia melihat teori juga meskipun pengalaman. Jadi ya memang sangat penting. Satu sesi bertahan ya percuma. Pada burung di lomba itu minimal ya 3 sesi teman-teman. Jadi burung itu mampu bertahan dalam 3 sesi saat lomba. Kebiasaan extra fooding yang sedikit itu kurang bagus. Saran saya kalau trotolan ya 10, misalkan 10. Kalau mau diberi pagi saja ya boleh, misalkan untuk menghindari pada burung ini tidak terlalu jinak. Pagi diberi misalkan jangkrik 10 sama kroto dikit, atau apa ya, atau cacing itu juga bisa. Seminggu 2 kali itu sangat penting. Dari burung yang ada yang dulu itu, sekarang saya punya ternakan 3 sesi pun dia juga bertahan. Saya extra fooding, saya loskan dulu, dalam arti los tidak banget ya teman-teman. Ya paling 10 seperti itu. Sesekali seminggu saya genjot, misalkan untuk pastol itu tadi yang trotol. Untuk yang pastol itu saya genjot. Misalkan seminggu saya genjot biasanya harian jangkrik 10 pagi, 10 sore, atau 7 pagi, 7 sore. Itu seminggu sekali saya genjot 15. Misalkan hari Sabtu, setiap Sabtu saya genjot 15 ekor. Atau Sabtunya pagi saya genjot 10, Sabtunya itu baru sorenya 15 ekor. Minggunya kembali lagi ke 7 harian atau 10-nya harian, seperti itu. Dan umbaran, di video saya sering saya membahas umbaran itu sangat penting teman-teman. Ya silakan teman-teman mau umbar apa enggak, itu ya terserah teman-teman ya yang punya burung teman-teman. Tapi kita perlu untuk burung lomba itu tidak asal diberi pakan saja, yang penting gacor dalam rumah ya enggak. Yang kita perlukan juga gacor ya, fisik iya, kemampuan berkicau yang keras iya. Jadi saya memberi itu tadi pastol seperti itu, harian seperti itu, kalau sesuai pada karakternya. Kalau burungnya maunya kroto ya saya beri kroto paling seminggu 2 kali 3 kali dikit-dikit, tapi tetap saya beri. Kalau maunya UH ya saya beri UH dikit-dikit. Kalau cuaca dingin saya beri UH. Itu sangat penting untuk kesehatan pada burung. Karena kalau burung itu sakit kayak gitu, lama-lama burungnya itu performan akan menurun, kesehatannya menurun. Akhirnya seharusnya pada burung itu mulai berkembang, misalkan memenuhi asupan gizi, misalkan pastol, terus berkembang organ-organnya. Kan kalau sakit teman-teman tahu sendiri, otomatis berhenti proses perkembangannya itu pada burung.
sehingga burung itu kembali lagi harus memulihkan, itu makin lama seperti itu. Itulah gunanya saya memberi juga Vitacik. Vitacik ini tergolong menurut saya dari dulu pakai itu. Vitamin yang murah dan aman, diberikan seminggu sekali atau pada cuaca dingin 3 hari berturut-turut atau perubahan cuaca agar burung ini tetap terjaga, atau seminggu 2 kali atau seminggu atau 2 minggu sekali ya nggak apa-apa. Yang penting itu speed umbaran. Kalau saya itu saya beda burung yang saya dapat saya beli dari pasar misalkan ya, atau melihat oh ini burung ini prospek, misalkan saya mengamati itu, oh ini enggak prospek, misalkan ini prospek. Kadang ya keblocok juga kalau beli yang burung-burung sudah mapan atau sudah itu. Ada juga yang benar, ada yang bagus kayak itu teman-teman. Jadi saya tetap speed. Jadi burung itu tetap saya speed, kecuali yang burung-burung yang dapat sudah dewasa saya sesuaikan karakter pada burung, maunya di speed atau tidak kayak gitu. Begitu juga dengan penjemuran. Kalau khusus untuk burung ternakan saya jemur teman-teman, sekuatnya burung. Kalau burung kuatnya setengah jam ya cukup setengah jam, kalau 1 jam ya saya tetap genjot 1 jam. Tapi Senin sampai Kamis, jadi semua Sabtu Minggu kita ada waktu istirahat pada burung, misalkan hanya dikerodong seperti itu agar burung itu lebih fresh lagi. Jadi saya speed, bahkan itu burung itu yang pastol saya speed seminggu 3 kali, ada yang tiap hari. Itu ya sedikit-sedikit sesuai kemampuan pada burung. Ya memang awal speed memang stres pada burung, tapi lama-lama burung itu tidak. Tapi kalau memang tetap nabrak ya jangan disepit teman-teman. Jadi kebiasaan dari kecil ini sangat penting nantinya. Nanti kelihatannya saat burung-burung itu sudah memasuki siap-siap lomba, itu akan kelihatan performanya di lapangan seperti itu teman-teman. Jadi inilah teman-teman yang saya pelajari, baik teori langsung praktek saya praktekkan. Jadi di video saya sebelumnya itu sudah banyak sebenarnya saya membahas hal ini teman-teman, tapi tidak mendetail tentang gimana untuk sesi lombanya atau pada burung ini berapa sesi naik, itu enggak ada saya bahas. Sekarang saya bahas juga, itu memang dulu ada yang seperti itu, tapi dari yang ternakan yang saya terapkan dengan extra fooding tidak terlalu rendah, jadi burung ini mampu bertahan dalam 3 sesi dan aman teman-teman, masih kuat. Tapi ya pola rawatan itu tadi, speed dan jemur, itu aja teman-teman. Intinya di itu dan gimana kita mengkondisikan pada burung. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman dimudahkan rezekinya, apa yang teman-teman inginkan segera tercapai. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.